Saya percaya bahwa Anda semua diberkati oleh Tuhan dengan seri-seri kita dalam saat-saat ini, beberapa bulan ini. Setelah kita made it right, dibenarkan, kita work in progress, kita sedang mengalami satu progress bersama Tuhan. Dan dalam bulan ini seri kita adalah I'm blessed, aku diberkati. Saya berdoa untuk seluruh jemaat di Jabodetabek yang berada di Jogja, Makassar, Medan. Kata-kata blessed, berkat ini kadang-kadang kabur. Kita mengatakan berkat sama dengan barang-barang. Padahal berkat ada dimensi yang lebih intim lagi yang saya ingin bagikan untuk Anda semuanya. So, buka hatimu, catch the spirit. Firman yang saya bagikan di Balai Sarbini telah memberkati banyak orang termasuk saya sendiri. Dan saya percaya Allah akan berbicara dalam hati Anda, roh Anda. Sehingga sepulangnya dari tempat ibadah kita, Anda bisa mengatakan, I'm blessed. Aku orang yang diberkati. Kenapa? Karena aku mempunyai hubungan yang intim bersama Bapa di surga. Seperti Abraham, oleh karena relationship-nya dengan dia, dengan Bapa di surga, berkat itu mengalir secara luar biasa. Dan pada waktu Allah meminta Abraham staff, walaupun itu janji, Abraham tidak argue dengan Tuhan. So, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, nikmati hadirat Allah, write it down, tuliskan catatan ayat demi ayat. Saya percaya bahwa Anda akan diberkati. Doa saya, biarlah seluruh jemaat IFGF dimanapun Anda berada, baik di Medan, baik di Makassar, baik di Jogja dan Jabodetabek, yuk bersama-sama dalam roh together glorious. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati. I am blessed. I'm blessed. Semua katakan I'm blessed. Dan saya percaya bahwa ini merupakan seri yang bulan ini kita akan garap bersama-sama, setiap saudara dan saya, orang-orang yang dibenarkan, orang yang dalam progres di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Nah, Roma 4 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kitab Roma memberikan kepada kita janji-janji yang luar biasa. Blessed are those. Diberkatilah mereka yang dosa-dosanya dikatakan itu diampuni dan pelanggarannya, semua dosanya ditutupi. Dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. So, setiap jemaat saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang meresponi akan janji Tuhan di dalam setiap perjalanan kita. Nah, Paul juga mengatakan dalam Roma 15 ayat 29 ini, I'm sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Jadi good news yang kita terima tidak sekedar one time deal, lalu kita tidak berbuat apa-apa, atau kita tidak mengalami progresif dalam kehidupan kita. Paul mengatakan, when I come to you, kamu akan mengalami, kamu akan menerima ini sebuah progres yang luar biasa, yaitu the fullness, semua katakan fullness. The fullness of the blessing. Jadi berkat yang semaksimal di dalam kehidupan kita. Kalau kita jujur time to time dalam perjalanan kita, the word blessed itu punya common connotation. Ada perspektif yang seringkali hampir sama kalau kita lihat Ulangan 28 ayat 2 sampai 6. It's all about stuff, things. Sesuatu yang saya bisa nikmati, saya bisa berkati, saya bisa ngalami dengan baik. Dalam Ulangan 28 ayat 2 sampai 6 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu. Wow, talking about business Anda. Lembu sapimu, kandungan, kambing dombamu, diberkatilah your basket, diberkatilah adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
So kalau kita melihat di sini ada all is a common thing. Kalau kita bicara I am blessed, kita secara otomatis kita mengukurnya dengan all stuff. What do I have? Kekayaan mungkin, atau hal-hal yang lain yang seringkali ada attachment-nya, stuff. Kalau saya nggak punya itu semuanya, I'm not blessed. Blessing yang sebenarnya Allah mendesain sedemikian rupa merupakan takaran yang seringkali membingungkan, bahkan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat ada satu dimensi lain yang saya ingin ajak untuk Anda melihat. Misalnya kalau kita lihat di dalam Bilangan, mari kita buka Bilangan 6. Bilangan 6 ayat yang ke-24. Bilangan 6 ayat 24 dikatakan, The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Another angle kalau kita melihat, ada angle lain yang kita bisa melihat secara cermat di sini. The Lord bless you and keep you. Ada sebagian the truth yang kalau kita melihat sini tidak sekedar stuff, tapi ada berkat yang dilihat dalam angle yang lain. Selain God bless His people, di sini saya merasakan ada mood yang berbeda, ada tension yang berbeda, ada truth yang berbeda, yang setiap kita perlu cermati. Dalam perjanjian lama, David bless itu adalah day to day yang dialami oleh orang-orang Israel. That's the real stuff, bukan sekedar ilustrasi, tapi benar-benar berkat tangible yang Anda bisa rasakan, memang jelas itu sekali. And this is the priesthood blessing yang kita baca dalam Numbers, dalam Bilangan ini. Ada sebuah tone yang semakin kita dalami, kita melihat gambaran Allah yang berbeda. A different pictures of God Himself. Bilangan memberikan sebuah impression yang sangat dalam bahwa Tuhan tidak sekedar senang memberkati Anda dengan stuff, tapi di dalam Bilangan ini Tuhan lebih concern kepada si penerima berkat itu sendiri. He concern your well-being, my well-being. Dia memberikan berkat, but He want to make sure bahwa Anda diprotect, bahwa Anda dan saya dilindungi, supaya Dia menyinari engkau dengan wajahnya. And He gave you the grace. Tidak terlihat, tidak bisa dirasakan secara alam jasmani, tapi dari dalam diri kita. Imagine kalau Anda dan saya tidak diberikan the grace of God. Kalau kita nggak mendapatkan kasih karunia. Imagine kalau wajahnya tidak menyinari kita. Seperti apa? Kita nggak tahu. So God want to challenge us, to remind us bahwa Anda dan saya merupakan orang-orang yang diberkati. Setelah Anda di-justify, setelah Anda dibenarkan, Anda sedang dalam progres. Allah mengatakan bahwa kamu itu anak-anakku, kamu saya adopsi secara luar biasa. So we see blessed in different angle. Kita melihat berkat
di dalam angle yang berbeda, bahkan kita sedang dibawa oleh Tuhan in the deeper walk with Him. Perjalanan yang lebih dalam. Banyak orang begitu tidak ada staff, orang itu kehilangan jati dirinya. Banyak orang minder oleh karena staff. Banyak orang rumah tangga berantakan oleh karena staff. Staff yang tidak ada hubungannya untuk memuaskan batin kita yang paling dalam. Pagi hari ini saya ingin mengajak Anda mendefine, kalau kita mengatakan I am blessed, ukuran mana yang Anda dan saya akan pakai di dalam kehidupan kita semuanya. Apakah blessed based on the situasi yang Anda lihat, rasakan at this moment? Apakah Anda mau diberkati dengan hal-hal yang sifatnya tidak kekal, temporary? Atau Anda mengerti bahwa my position, posisi saya setelah saya di-justify, saya diadopsi, saya menjadi anak Allah, saya menjadi anaknya, dia adalah Bapa saya. Tadi kita nyanyikan, Bapa Engkau baik, itu sesuatu yang luar biasa. Anda mengerti every single day. Anda bisa mengatakan, I'm walking with the blessing. I'm a blessed person. That's why saya bisa experience a blessed day di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ditentukan dengan eksternal, tapi kita melihat dari dalam diri kita. Perspektif Allah yang berbeda. Tuhan lebih peduli terhadap si penerima berkat itu sendiri di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Every one of us, kita diajak untuk memikirkan di dalam perjalanan kita. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama, itu luar biasa. Kita dibawa ke tempat tinggi yang penuh berkat di dalam setiap kehidupan kita. Kita dibawa ke tempat tinggi yang penuh berkat. Lalu Anda baca Efesus 1 dan seterusnya itu, sebuah firman yang begitu dahsyat, berkat-berkatnya yang membuat pikiran kita bisa wow, dinamika yang begitu dahsyatnya yang Anda dan saya bisa alami di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Lalu dia katakan luar biasa, dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, kita dikuduskan sehingga kita nggak bercacat dalam kasihnya, kita telah ditentukan predestined untuk menjadi anak-anaknya semuanya. Efesus mengatakan sesuatu yang luar biasanya itu, saudara. Segala berkat, saya mengatakan segala berkat. So, kita diajak, saya mengajak untuk kita berpikir when we say bless. Kita tidak sekedar memikirkan stuff. Nanti minggu-minggu depan kita belajar, saya kadang-kadang bless itu yang terima siapa? Most of the time, God bless me. God bless you. Tapi many time lagu-lagu yang kita nyanyikan kok bisa ya? Bless the Lord, oh my soul. How can it be, Jimmy, a broken vessel, to bless God? 70 ayat di dalam Alkitab Anda mengatakan bahwa God, Allah adalah penerima berkat itu. Last night saya pikirkan, saya renungkan, how can it be ya? Kok bisa? Sebenarnya yang lebih tinggi memberkati saya. How can it be? I bless my God. Who am I? Siapa saya?
kok saya bisa memberkati the Lord? How can I be? Have you imagined? Anda dan saya orang yang berdosa diselamatkan, and then you bless him. How can it be? How can me bless him? Di dalam setiap kehidupan kita, sesuatu yang kita bisa renungkan di dalam perjalanan kita. Tuhan berbicara kepada Abraham. Ini luar biasa karena Abraham dikatakan, Abraham, I will bless you. Aku akan memberkati engkau. Ia berumur 75 tahun, belum punya anak. And then the word of the Lord, firman Tuhan berkata, I will bless you, Abraham. Aku akan memberkati. That's the first time Tuhan ngomong dengan mankind, human being. Pertama dia ciptakan, terjadi pertumbuhan, terjadi penambahan. Tapi dalam Abraham ini the first time God himself, Tuhan berbicara sendiri kepada manusia. Lalu dia katakan, the Lord, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergi negerimu dari sanak saudaramu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. I will make you great nation and I will bless you. I will bless you. Umur 75 tahun, sudah menyerah semuanya. Lalu Tuhan ngomong, I will bless you. Wow, saya nggak bisa bayangkan Abraham menerima itu. Not sure dialognya bagaimana. God, what do you mean? Engkau membuat aku menjadi bangsa yang besar. Lagi mikir-mikir, lalu Tuhan kata, by the way, Abraham, you pack sekalian ya. Take all of your belonging, you pack. Sure, you will bless me. How? Lalu dia kata, by the way, Abraham, aku akan tunjukkan tempat. Dia tanya, where? Bram. Oh, let's go. Pack. You go with me. I'll show you. Abraham confused the word blessing. I can imagine if I said, I will bless you, then mind kita katakan, stuff. Where is it? Where is it? But the way God want to express the blessing, ada angle yang luar biasa. Saya renungkan semalam, tadi pagi saya bangun lagi, wow. And yet, Abraham ini menjadi orang yang diberkati secara luar biasa di dalam setiap kehidupannya. It's not just stuff, but I think the greatest blessing yang Tuhan ingin bicara kepada kita adalah relationship. So pada waktu dia berbicara kepada Abraham, 25 years, it's just God and Abraham. Where is the stuff? Mana Isaacnya? But Abraham forgot. Abraham lupa tentang stuffnya itu. He was enjoying himself, the relationship with God Almighty. Waktu dia dihina, bro, you're so dumb, bro. That word from external just echo and then went back 7 times. Kata Abraham, katakan, I'm blessed. I have that relationship with him. Every single day he walk. Tiba-tiba dia melupakan akan staf anak perjanjiannya. Even when he talk to his wife, if his wife smiles, okay, it's a good smile. I don't know what kind of smile, it doesn't matter. I'm blessed. The relationship is deeper and deeper and deeper. So until now, his name has been called by any religion, Muslim or Christianity. Why? Apakah anaknya banyak? Not really. But the relationship
walking with God yang membuat Abraham tidak memikirkan stuff is a relationship. It's a relationship. That's why we come every Sunday, worship God. Hari Minggu firman seolah diberi makan. But the best thing in life is not just sermon. But the best thing of Super Sunday is when you say, oh Papa, oh Father, I want to bless you. I'm broken, but I want to bless you with all of my heart. With all of my weakness, I'm blessed. When you are in the presence of God, the stuff disappears. Pastor Jimmy apakah stuff tidak penting? I do understand. The Father understand. Tapi stuff itu dicari oleh orang-orang di dunia ini juga. You cannot compete. But there's another secret yang luar biasa karena relationship hanya diberikan for the children. It's not for people right there. Tapi kepada orang-orang yang sudah di-justify, sudah dibenarkan, work in progress, terjadi sanctification di dalam kehidupannya, dan setelah ini dia mengatakan, I'm waiting for your glorification. Abraham, dia berjalan, dia dihina, tapi semua penghinaannya ditemboki dengan the relationship. If you think just stuff, when stuff is gone, then you don't have relationship. But when you deeper your relationship, you see God in different angle. Alkitab mengatakan, the blessing will follow you. That stuff will follow you.